Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar yang budiman, pada sesi logika, pengantar logika yang pertama, saya sudah menjelaskan tentang apa itu definisi logika, yaitu ilmu yang membahas kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip umum untuk berpikir benar. Kemudian apa topik pembahasannya? Terdiri dari definisi, yaitu ta'rif, kemudian penalaran atau istidlal atau reasoning, dan metode penelitian. Kemudian pada sesi kedua, saya sudah membahas tentang apa itu ilmu, yaitu hadirnya gambar atau bentuk atau surah sesuatu pada pikiran. Ilmu dibagi menjadi dua, yaitu konsepsi dan asersi. Konsepsi sering disebut dengan tasawur atau conception atau definition. Kemudian asersi disebut juga dengan tasdik, assertion atau judgment. Dan ilmu dibagi menjadi dua, konsep dan asersi tadi masing-masing dibagi menjadi konsepsi yang bersifat niscaya dan konsepsi yang bersifat spekulatif. Sementara asersi atau tasdik atau judgment dibagi menjadi dua juga, yang bersifat niscaya dan bersifat spekulatif. Pada sesi yang ketiga, pelajaran logika, kali ini saya ingin menjelaskan tentang apa itu tanda. Tanda dalam bahasa Arab disebut dalalah, dalam bahasa Inggris signification. Apa itu tanda atau dalalah atau signification itu? Ialah apa yang menyebabkan seseorang mengetahui sesuatu karena dia mengetahui sesuatu yang lain yang selalu bersama dengannya. Jadi pada intinya tanda itulah apa. Tanda adalah apa yang menyebabkan seorang mengetahui sesuatu. Nah, sebagai penjelasan, jika Anda misalnya mendengar bunyi bel rumah misalnya, maka pikiran Anda menyimpulkan bahwa ada seseorang di depan rumah yang sedang menekan tombol bel. Sekali lagi, jika Anda mendengar bunyi bel rumah, maka pikiran Anda menyimpulkan bahwa ada seseorang di depan rumah yang sedang menekan tombol bel. Kemudian penyimpulan tersebut artinya menjadi satu kepastian karena sudah menjadi kebiasaan bahwa jika bel berbunyi, melazimkan bahwa tombol bel sedang ditekan. Nah, penyimpulan yang pasti terjadi itu disebut dengan tanda atau signifikasi. Dari contoh tadi, kita bisa menyimpulkan ada 3 hal yang terkait. Yang pertama, penanda atau dal atau signifier, yaitu bunyi bel itu sendiri. Yang kedua, petanda, yaitu madlul a'liyah, bahasa Arabnya atau bahasa Inggrisnya signified object, yaitu apa? Ada orang di depan rumah. Yang pertama bunyi bel berarti penanda, yang kedua ada orang di depan rumah berarti petanda. Ada orang di depan rumah disebut dengan petanda, bunyi bel disebut penanda. Yang ketiga, tanda. Tanda di dalam bahasa Arab disebut dalalah. Kalau yang pertama penanda disebut dal, yang ketiga tanda disebut dalalah atau signification. Kalau yang pertama penanda disebut signifier, yang ketiga tanda disebut signification, sementara petanda disebut signified object. Jadi tanda atau dalalah atau signification yaitu
yang menyebabkan Anda mengetahui keberadaan seseorang di depan rumah karena Anda telah mengetahui bahwa bel berbunyi. Ya. Yang ketiga berarti tanda yang menyebabkan Anda mengetahui keberadaan seseorang di depan rumah Anda karena Anda telah mengetahui bahwa bel berbunyi. Kemudian masuk pada pembahasan selanjutnya, ada 6 pembagian yang disebut dengan tanda. Apa saja? Yang pertama, tanda rasional dalam bentuk verbal. Tanda rasional dalam bentuk verbal atau dalalah aqliyah lafziyah, lafaz. Verbal rational signification. Tanda rasional dalam bentuk verbal. Seperti misalnya mendengar suara orang di luar rumah yang menandakan ada orang yang berbicara. Ya, tanda rasional dalam bentuk verbal, contohnya mendengar suara orang di luar rumah yang menandakan ada orang yang berbicara. Yang kedua, tanda rasional dalam bentuk non-verbal. Yang pertama verbal, yang kedua non-verbal. Atau dalalah aqliyah ghair lafziyah. Dalalah aqliyah ghair lafziyah atau non-verbal rational signification. Seperti apa contohnya? Seperti melihat asap yang menandakan ada api. Jadi tanda rasional dalam bentuk non-verbal, sifatnya non-verbal. Ya, melihat asap yang menandakan ada api. Kalau yang pertama, tanda rasional dalam bentuk verbal, seperti mendengar suara orang di luar rumah yang menandakan ada orang yang berbicara. Yang kedua, melihat asap yang menandakan ada api. Yang pertama bersifat verbal, yang kedua bersifat non-verbal. Yang ketiga, tanda natural dalam bentuk verbal. Kalau yang pertama tanda rasional, yang kedua tanda rasional, yang ketiga tanda natural dalam bentuk verbal. Bahasa Arabnya dalalah tabi'iyah lafziyah. Dalalah tabi'iyah lafziyah. Verbal natural signification. Contohnya apa? Tanda natural dalam bentuk verbal seperti suara aduh. Ya, aduh. Nah, suara aduh ini menandakan rasa sakit. Ya, tanda natural bentuk verbal. Yang keempat, tanda natural dalam bentuk non-verbal. Yang ketiga, tanda natural dalam bentuk verbal. Yang keempat, tanda natural dalam bentuk non-verbal. Bahasa Arabnya dalalah tabi'iyah ghair lafziyah. Atau bahasa Inggrisnya non-verbal natural signification. Seperti contohnya, denyut nadi yang cepat menandakan sakit demam. Ya, jadi ketika ada denyut nadi yang cepat yang menandakan sakit demam bisa dikategorikan tanda natural dalam bentuk non-verbal. Yang kelima, tanda konvensional dalam bentuk non-verbal. Kalau yang 3-4 tanda natural, yang kelima tanda konvensional dalam bentuk non-verbal atau dalalah wadi'iyah ghair lafziyah atau non-verbal conventional signification. Contohnya apa? Contohnya marka jalan yang menunjukkan dilarang parkir dan dilarang berhenti. Tanda konvensional, bentuknya non-verbal. Yang keenam, tanda konvensional dalam bentuk verbal. Ya, kalau 5 tadi tanda konvensional dalam bentuk non-verbal. Yang keenam, tanda konvensional dalam bentuk verbal. Atau bahasa Arabnya dalalah wadi'iyah lafziyah. Bahasa Inggrisnya verbal conventional signification. Contohnya apa? Contohnya ucapan kata-kata yang menandakan makna-maknanya. Verbal kan? Ucapan kata-kata yang menandakan makna-maknanya. Nah, demikian tadi ada 6 hal
pembagian dari tanda. Kemudian tanda konvensional dalam bentuk verbal, ya, yang terakhir ini terbagi menjadi 3. Ya, bagian yang terakhir menjadi 3. Yang pertama, tanda yang bersifat korespondensi atau dalalah mutabiqiyah atau corresponding signification, yakni apa? Yakni kata yang menandakan keseluruhan makna yang telah ditetapkan padanya. Menandakan keseluruhan makna yang telah ditetapkan padanya. Seperti misalnya kata rumah. Rumah berarti meliputi seluruh bagian dari rumah. Apa saja yang disebut dengan bagian dari rumah? Terdiri dari atap, dinding, jendela, pintu, dan seterusnya. Nah, contoh tadi berarti itu menunjukkan tanda korespondensi atau dalalah mutabiqiyah atau corresponding signification. Yang kedua, tanda kandungan atau sebagian. Bahasa Arabnya dalalah tadamuniyah, contain signification. Sekali lagi yang kedua, tanda konvensional dalam bentuk verbal kedua adalah tanda kandungan atau sebagian. Yakni kata yang menandakan bagian dari makna yang telah ditetapkan padanya. Contohnya apa? Contohnya seperti kata kelas. Ketika kita mendengar kata kelas berarti menandakan makna para pelajar. Berarti kelas adalah tanda kandungan atau tanda sebagian. Kata kelas menandakan makna para pelajar. Tanda konvensional dalam bentuk verbal yang ketiga, tanda kelaziman. Bahasa Arabnya dalalah iltizamiyah. Dalalah iltizamiyah, tanda kelaziman. Concomitant signification. Bahasa Inggrisnya. Tanda kelaziman artinya apa? Kata yang menandakan suatu makna lain yang selalu bersama dengan makna yang telah ditetapkan padanya. Sekali lagi, tanda kelaziman artinya kata yang menandakan suatu makna lain yang selalu bersama dengan makna yang telah ditetapkan padanya. Seperti kata nasi. Kata nasi menandakan makna piring. Dalam ucapan misalnya, ambilkan aku nasi. Artinya memberikan nasi di piring. Nah, kata nasi memiliki keterkaitan yang selalu bersama dengan kata piring. Ya, kata nasi berkaitan dengan kata piring. Ya, ini disebut dengan tanda kelaziman. Ketika kita mendengar kata nasi, asosiasi kita adalah piring. Jadi lazim, tanda yang bersifat lazim. Kemudian apa syarat tanda kelaziman? Syarat tanda kelaziman adalah pendengar memahami bahwa ada kelaziman antara makna yang telah ditetapkan padanya dan makna yang selalu bersamanya saat kata tersebut disampaikan. Sekali lagi, syarat dari tanda kelaziman adalah mendengar, memahami bahwa ada kelaziman antara makna yang telah ditetapkan padanya dan makna yang selalu bersamanya saat kata tersebut disampaikan. Kemudian sebagai rangkuman, tanda dibagi menjadi 2, verbal dan non-verbal. Tanda verbal terdiri dari 3, yaitu rasional, natural, dan konvensional. Kemudian konvensional dibagi menjadi 3, korespondensi, kandungan, dan kelaziman. Sementara tanda nonverbal dibagi menjadi 3, rasional, natural, dan konvensional. Sebagai latihan sebelum saya tutup, coba Anda sebutkan dan jelaskan 3 hal yang berkaitan dengan tanda serta Anda beri contoh. Yang kedua, tentukan jenis tanda dari 6 jenis tanda pada contoh-contoh yang saya akan sebutkan. Ada 6 contoh. Misalnya, cahaya pagi hari menandakan waktu terbit matahari. Disebut dengan jenis tanda dari jenis tanda yang mana. Yang kedua, marka penyeberangan jalan menandakan tempat-tempat penyeberangan jalan.
jenis tanda yang mana? Yang ketiga, wajah kemerah-merahan menandakan rasa malu. Jenis tanda yang mana? Kemudian yang keempat, kalimat pelajar itu semangat. Menandakan maknanya kalimat ini diucapkan. Ini disebut dengan jenis tanda yang mana? Selanjutnya, kalimat pelajar itu semangat. Menandakan maknanya. Kalimat ini tertulis di papan tulis, ya. Ada kalimat di papan tulis, pelajar itu semangat. Nah, ini termasuk tanda yang mana? Yang terakhir, berkas roda kendaraan di jalan menandakan bahwa ia melewati jalan itu. Bekas roda kendaraan di jalan menandakan bahwa ia melewati jalan itu. Itu termasuk tanda yang mana? Latihan yang ketiga, coba gunakan kata buku sebagai tanda korespondensi dan sebagai tanda kandungan. Ya, kata buku. Yang keempat, apa syarat dari tanda kelaziman? Sebutkan dan jelaskan contohnya. Jadi ada ada 4 latihan. Coba untuk menjawab itu sebagai teknik untuk mengingat-ingat pelajaran yang sudah saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.